Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas mengenai penyajian data menggunakan grafik dan diagram. Kalau minggu lalu kita sudah membahas mengenai penyajian data dalam bentuk tabel. Sedangkan minggu ini kita akan membahas mengenai penyajian data dalam bentuk grafik dan diagram. Oke. Grafik dan diagram merupakan penyajian data yang sangat membantu dan memudahkan kita menyederhanakan data yang cukup besar dan kompleks dan dapat menjadikan laporan tersebut menarik dan memiliki keindahan. Jadi dibandingkan dengan penyajian data dalam bentuk tabel, penyajian data menggunakan grafik dan diagram ini memiliki estetika yang lebih daripada penyajian data dalam bentuk tabel, karena menggunakan grafik dan diagram kita bisa menggunakan warna dan berbagai bentuk dari grafik dan diagram. Oke, subtopik yang akan kita bahas yang pertama yaitu mengenai histogram. Yang kedua yaitu polygon frekuensi, dan yang ketiga yaitu ogive, dan yang keempat yaitu diagram batang, dan yang kelima yaitu diagram lingkaran. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu histogram. Histogram merupakan sebuah bentuk grafik frekuensi yang menyajikan seperangkat data dalam bentuk batang. Pembuatan histogram didasarkan pada tabel distribusi frekuensi. Jadi akan terlihat secara sekilas antara histogram dan grafik batang itu nampak sama, namun berbeda. Jadi histogram ini didasarkan pada tabel distribusi frekuensi. Sedangkan kalau diagram batang yang nanti akan kita bahas itu didasarkan pada pengkategorian nilai dari pengkategorian tertentu. Oke, kali ini kita membahas histogram terlebih dahulu. Oke, perhatikan contoh ini. Contoh ini merupakan contoh dari histogram, di mana sumbu mendatarnya atau absis menyatakan batas-batas kelas interval. Ini terdapat 70,5, 75,5, 80,5. Ini merupakan batas-batas dari kelas interval. Kemudian sumbu tegak atau ordinat yang tegak ini merupakan frekuensi dari kelas-kelas interval yang tersedia pada sumbu X, gitu. Nah, sumbu mendatar dan sumbu tegak ini saling berpotongan secara tegak lurus, sehingga kaki setiap batang tepat pada batas-batas tiap kelas interval. Nah, jadi ini merupakan batas-batas tiap kelas interval. Sedangkan ke atasnya yaitu menunjukkan frekuensi dari masing-masing kelas interval. Nah, histogram itu selalu berdempet seperti ini karena dia terdapat batas atas dan batas bawah dari masing-masing kelas interval. Oke, ini contoh lain yaitu tabel distribusi frekuensi dari nilai statistika sejumlah 60 mahasiswa akan kita buat menjadi sebuah histogram. Hasilnya akan seperti ini. Nah, di mana yang bawah ini menunjukkan kelas interval. Tadi dikatakan bahwa terdapat batas bawah dan batas atas. Jadi yang di bawah ini dituliskan seperti ini, 88,5. Kemudian kita mulai dari yang rendah ya, 64,5, kemudian 68,5, kemudian 72,5, kemudian 76,5, kemudian 80,5, kemudian 84,5, dan yang terakhir adalah 8,5. Ini yang menunjukkan batas bawah dan batas atas dari tiap kelas interval. Nah, sedangkan frekuensinya yang ini. Begitu. Jadi batang-batang dari tiap kelas interval itu akan saling berdempetan, tidak ada jarak. Itu yang membedakan antara histogram dan diagram batang. Oke, sampai sini paham? Oke,
Oke, kita lanjutkan ke diagram batang. Diagram batang merupakan bentuk grafik frekuensi yang dinyatakan dalam bentuk batang. Oke, seperti yang saya katakan tadi bahwasanya histogram merupakan salah satu bentuk dari diagram batang, namun perbedaannya histogram tidak ada jarak antara satu kelas interval dengan interval yang lain. Ini saya contohkan diagram batang. Sama, terdapat dua sumbu, yaitu sumbu mendatar dan sumbu tegak. Sumbu mendatar ini menyatakan atribut data atau data-data yang terkumpul. Kemudian yang ke atas merupakan sumbu tegak yang menyatakan frekuensi dari tiap atribut data atau tiap kategori data gitu. Nah, di sini datanya adalah nilai statistik dari 30 mahasiswa dengan nilai 82, nilai terendah hingga nilai tertinggi yaitu 92. Kita tuliskan pada bagian bawah atau sumbu X. Kemudian sedangkan untuk frekuensi dituliskan pada sumbu Y. Nah, kalian perhatikan bahwa diagram batang itu memiliki jarak antar kategorinya karena dia tidak saling berhubungan, tidak saling keterkaitan. Jadi dalam membuat diagram batang kalian tidak perlu memperhatikan batas bawah, batas atas. Beda dengan jika kalian menggunakan histogram tadi, harus memperhatikan antara batas bawah dan batas atas karena diagramnya saling berdempetan, tidak ada jarak. Sedangkan kalau diagram batang itu terdapat jarak dari tiap-tiap atribut data atau dari tiap-tiap kategori data. Oke, semoga jelas ya penjelasan dari saya. Semoga kalian bisa membedakan antara histogram dengan diagram batang. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai poligon frekuensi. Poligon frekuensi merupakan grafik garis yang menghubungkan titik-titik tengah tiap sisi atas yang berdekatan dengan frekuensi masing-masing kelas. Kita langsung tunjukkan contohnya. Nah, ini kaki garis di sebelah kiri berada pada titik tengah di bawah dari kelas interval terkecil. Jadi ini adalah kelas interval terkecil dan titik mulanya itu berada di titik tengah di bawahnya dari kelas interval terkecil gitu. Kemudian kaki garis sebelah kanan berada tepat pada titik tengah di atas kelas interval terbesar dari sumbu mendatar. Oke. Nah, ini gambar ini merupakan perpaduan antara histogram dan poligon frekuensi. Poligon frekuensinya itu yang berbentuk garis, sedangkan histogramnya adalah yang berbentuk batang. Begitu. Nah, ini saya contohkan tabel distribusi frekuensi nilai statistik dari 60 mahasiswa. Oke, kita memperoleh nilai tengahnya dari masing-masing kelas interval, kemudian dikaitkan antara titik satu dengan titik yang lain dari tiap kelas interval sehingga membentuk seperti diagram garis. Itulah yang dinamakan sebagai poligon frekuensi. Oke, saya lanjutkan ke penyajian data yang lain, yaitu dalam bentuk OGIF. OGIF atau yang disebut juga sebagai OZIP merupakan diagram yang menggambarkan distribusi frekuensi kumulatif dalam sumbu tegak dan mendatar. Nah, beda ya. Kalau tadi tidak ada kata kumulatif, kalau yang OGIF ini menunjukkan frekuensi kumulatif. Ini merupakan contoh dari tabel distribusi frekuensi nilai ulangan 100 siswa yang akan dibuat penyajian datanya dalam bentuk OGIF. Oke. Sekali lagi, dalam membentuk OGIF kita perlu memperhatikan batas bawah dan batas atas, sama seperti saat kalian membuat histogram maupun poligon gitu. Nah, terdapat dua macam OGIF, yaitu OGIF positif yang diperoleh dari poligon frekuensi kumulatif kurang dari yang sebelah sini. Kemudian ada OGIF negatif yang diperoleh dari poligon frekuensi kumulatif lebih dari gitu. Jadi dari interval kelas ini ada total 100 siswa.
Kemudian jika frekuensi kumulatif kurang dari, maka dari data yang paling kecil. Seperti ini untuk kelas interval pertama 55 sampai 59 itu terdapat 7 siswa, maka di sini ditulis 7. Kemudian di kelas kedua yaitu terdapat 12 siswa, maka 7 ditambah 12 sama dengan 19. Kemudian di kelas ketiga ada 23 siswa, maka 19 ditambah 23 sama dengan 42 siswa. Begitu seterusnya hingga memperoleh 100 siswa. Kalau frekuensi kumulatif lebih dari, kebalikan dari yang tadi, frekuensi kumulatif kurang dari. Dimulai dengan total jumlah siswa, yaitu 100. Nah, 100 kemudian di bagian ini, di bagian kedua, yaitu adalah frekuensinya 7. Maka 100 dikurangi 7 ada 93. Kemudian di kelas kedua ada 12, maka 93 dikurangi 12 sama dengan 81. Begitu seterusnya hingga tersisa hanya 1 siswa. Jadi makanya dikatakan sebagai frekuensi kumulatif. Jadi akan terakumulasi dari tiap-tiap kelas interval. Begitu. Bagaimana bentuk ogifnya? Oke, bentuk ogifnya seperti ini. Jadi kalau ogif positif tadi kurang dari, kalau ogif negatif adalah lebih dari. Jadi berangkat dari sini 7, kemudian naik sampai totalnya 100. Kalau yang ogif negatif kebalikannya, yaitu dari 100 turun hingga 0 gitu. Di sini di sumbu X kalian bisa memperhatikan, perlu memperhatikan batas bawah dan batas atas dari setiap kelas interval. Itu untuk ogif. Oke, selanjutnya yaitu diagram lingkaran, penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Diagram lingkaran merupakan penyajian data yang dinyatakan dalam bentuk lingkaran 360 derajat, jadi full benar-benar lingkaran. Dalam diagram ini, data dapat dinyatakan dalam bentuk frekuensi absolut maupun relatif, persentase. Jadi bisa dituliskan frekuensinya langsung, misalnya nilai mahasiswa dengan nilai 70 ada 5 siswa, nilai 75 ada 6 siswa, itu adalah frekuensi absolut. Jadi dari data yang diperoleh langsung dituliskan frekuensinya. Ataupun dirubah menjadi frekuensi relatif atau persentase. Jadi misalnya dari nilai 70 tadi persentasenya berapa siswa yang memperoleh nilai tersebut gitu. Oke, ini contoh dari diagram lingkaran. Jadi lingkaran yang bulat itu tadi akan dibagi-bagi menjadi beberapa bagian sesuai kategori yang dikumpulkan datanya atau kategori yang dari data yang diperoleh. Oke, misalnya ini saya contohkan yaitu nilai statistik dari 60 mahasiswa dengan interval kelasnya seperti ini. Nah, besarnya tiap-tiap bagian pada bidang lingkaran ini tergantung dari frekuensi datanya masing-masing. Jadi semakin besar jumlah datanya atau frekuensinya, maka semakin luas bidang tersebut pada kategori tersebut, begitu. Nah, dalam diagram ini biasanya bagian lingkaran itu akan diberi warna-warna yang berbeda untuk semakin menarik gitu. Jadi dari diagram yang disebutkan dari awal tadi, diagram lingkaran ini membuat penyajian data lebih menarik daripada penyajian data yang sebelumnya. Begitu. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat memberi pencerahan bagi kalian untuk mempelajari penyajian data dalam bentuk grafik dan diagram. Kalian juga bisa mempelajari dari buku-buku lainnya agar menambah ilmu kalian. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.